Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pulang mancing, suami maki-maki masakan istri. Beberapa hari kemudian dia menyesal. Di pinggiran sebuah desa kecil, Jono dan Sukriyah menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana namun penuh kasih. Jono seorang suami yang gemar memancing, memiliki cita-cita untuk mengajarkan kecintaannya pada alam kepada anak-anaknya suatu hari nanti. Sedangkan Sukriyah seorang wanita tangguh bekerja sebagai buruh cuci di sebuah hotel di kota terdekat. Awalnya Jono dan Sukriyah hidup penuh kasih. Keadaan ekonomi mereka tidak selalu stabil. Suatu hari, Jono mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang tetap, menyebabkan tekanan keuangan di rumah tangga mereka semakin meningkat. Meskipun Sukriyah berusaha mencari pekerjaan tambahan, namun sulitnya mencari pekerjaan di desa kecil membuatnya merasa frustasi. Menghadapi kondisi tersebut, Sukriyah akhirnya mengambil keputusan sulit untuk bekerja sebagai buruh cuci di rumah para tetangga. Meskipun pekerjaan ini tidak selalu mudah, Sukriyah menerima dengan lapang dada. Tahu bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk mendukung keluarganya. Suatu pagi yang cerah, Sukriyah mengenakan pakaian kerja yang rapi dan menyusun sabun dan sikat cucinya. Ia memandang sekeliling, memutuskan untuk mengatasi keuangan keluarganya dengan cara yang kreatif. Dengan semangat dan senyuman, Sukriyah berjalan ke rumah tetangganya yang terdekat, rumah Bu Yuni. Setelah mengetuk pintu, Bu Yuni dengan ramah membukanya dan menyambut Sukriyah dengan senyum. "Sukriyah, ada apa, Suk?" Sukriyah menjawab dengan senyum. "Hai Bu Yuni, saya sedang mencoba menawarkan jasa cuci baju. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya akan senang membantu membersihkan cucian Anda dengan harga yang terjangkau." Bu Yuni tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum ramah. "Kamu butuh uang berapa, Suk?" "Enggak Bu, saya ingin menawarkan jasa saja, nanti dikasih imbalan," jawab Sukriyah. "Oh iya, masuk-masuk, ada kebetulan. Cucian yang belum sempat aku cuci di belakang, kamu mau?" tawar Bu Yuni. "Mau Bu, berapa buat satu ember, Suk?" 20.000 aja Bu." Bu Yuni setuju dan memberikan beberapa baju untuk dicuci sebagai uji coba. Sambil menunggu cucian selesai, Sukriyah dan Bu Yuni berbincang-bincang tentang berbagai hal. Sukriyah menceritakan tentang kehidupannya, pekerjaannya, dan keluarganya. Sementara Bu Yuni juga berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari di desa. Ketika cucian selesai, Sukriyah menyerahkan hasilnya kepada Bu Yuni. Bu Yuni terkesan dengan kebersihan dan kerapian cucian tersebut. Senyum di wajah Sukriyah semakin melebar. "Terima kasih Bu Yuni, saya senang bisa membantu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan jasa cuci baju lagi." Setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah Bu Yuni, Sukriyah berjalan menuju pasar desa dengan langkah ringan. Tas jinjingnya yang sederhana berisi uang hasil cucian yang baru saja dia peroleh. Matanya berbinar penuh semangat. Bersemangat untuk membeli sayur dan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Saat tiba di pasar, Sukriyah berkeliling mencari sayur segar dan bahan makanan lainnya. Dengan penuh kecermatan, ia membeli sayuran yang terbaik dan memastikan bahwa setiap pembelian sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Dia berinteraksi dengan pedagang-pedagang lokal dengan ramah, membangun hubungan yang baik dengan mereka. Uang hasil cucian yang Sukriyah peroleh sebesar Rp20.000 digunakan dengan bijak. Ia membeli sayuran hijau segar, wortel, dan bahan makanan lainnya yang diperlukan untuk menyajikan hidangan lezat bagi keluarganya. Setiap pembelian dipertimbangkan dengan teliti dan Sukriyah senantiasa menjaga agar uangnya tidak terbuang dengan sia-sia. Setelah selesai belanja, Sukriyah kembali pulang dengan tas jinjing yang penuh dengan kebaikan alam. Senyuman bahagia terpancar di wajahnya, merasa puas karena mampu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga. Dapur kecil di rumah Sukriyah dipenuhi dengan aroma harum sayur asam yang sedang dimasak di atas kompor. Sukriyah sibuk memotong sayuran dan menyiapkan bumbu-bumbu dengan penuh keahlian. Sementara itu di sisi lain, wajan berisi tempe yang digoreng dengan sempurna. Ketika semua hidangan telah siap, Sukriyah menata meja sederhana mereka dengan serba putih. Ia meletakkan sayur asam di tengah, tempe goreng di sebelahnya, dan panci nasi di sisi lain. Piring-piring kecil dan sendok kayu disiapkan dengan rapi. Sambil masih mengantuk, Jono duduk di meja makan dengan ekspresi wajah yang terlihat agak sebal. Meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa bangunnya ini adalah akibat dari tidurnya yang pulas. Sukriyah menyadari bahwa Jono masih dalam mode tidur setengah sadar. Ia membiarkan Jono yang mendumel tidak jelas. Sambil memasukkan sendok sayur asam ke mulutnya, ia mengeluarkan suara ngomel. "Kok bangunin aku sih? Tidurnya belum cukup." "Kamu kan sudah tidur sampai jam 11 siang, Mas," jawab Sukriyah. "Tapi kamu kan gak tahu kalau aku pulang pagi kan?" tanya Jono tak terima. "Pulang mancing kan? Ada ikannya gak, Mas?" tanya Sukriyah. "Makanya aku pulang malam karena aku gak dapet ikan.
Kamu perempuan tahu apa soal mancing? Jawab Jono sambil mulai menyuapkan makanan ke mulut. Sukriya tersenyum melihat Jono yang masih mengomel tetapi tetap asik makan masakan yang telah ia siapkan. Ia menyadari bahwa ngomel Jono hanya sekedar ekspresi ringan dan hatinya sebenarnya tidak bermaksud menyakiti. Dengan kesabaran yang menjadi sifat alaminya, Sukriya memilih untuk menyimpan kebahagiaan di antara detik-detik kecil yang mereka lewati bersama. Sambil menyisir sendok kayunya ke dalam mangkuk, Sukriya berkata dengan lembut, "Maafkan aku jika membangunkanmu membuatmu sebal, Mas." Saat mereka selesai makan, Sukriya mengambil piring-piring kotor dan mulai membersihkannya di dapur. Setelah selesai makan siang, Sukriya langsung bersiap-siap untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh setrika di sore hari. Ia langsung membawa pewangi pakaian yang ia bawa sebagai modal ia bekerja sebelum akhirnya ia akan berkeliling mengetok pintu warga satu demi satu. Kehidupan keluarga Sukriya dan Jono menjadi berubah sejak Jono kehilangan pekerjaannya di pabrik. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa Sukriya untuk mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh setrika untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jono sementara itu memutuskan untuk menganggur sambil menjalankan hobi kesukaannya, memancing. Sukriya memahami bahwa hobi memancing Jono adalah cara baginya untuk melepaskan stres dan menikmati waktu luang. Meskipun terkadang ia merasa cemas dengan situasi keuangan keluarga, Sukriya selalu berpura-pura baik-baik saja agar tidak menyakiti perasaan sang suami. Kehidupan yang sulit tidak selalu membuat Sukriya merasa patah semangat. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan ekonomi dan tantangan sehari-hari, Sukriya menjalani setiap hari dengan penuh ikhlas asalkan masih bersama Jono suaminya tercinta. Baginya, kebahagiaan tidak selalu terletak pada kekayaan materi dan status sosial, tapi pada kebersamaan, cinta, dan dukungan dalam setiap langkah hidup. Sukriya selalu berusaha menjaga semangat positif. Ia mengapresiasi momen-momen kecil bersama Jono, seperti makan malam bersama, berbagi cerita, atau sekedar jalan-jalan di sekitar desa. Ketika melihat senyuman Jono atau mendengar tawanya, hati Sukriya terasa penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Keikhlasan Sukriya dalam menghadapi kehidupan sulit ini menjadi pilar kekuatan bagi keluarga kecilnya. Ia menjadi teladan ketahanan dan ketabahan, mengajarkan kepada anak-anak nilai-nilai kehidupan yang sejati. Meskipun dia berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya sebagai buruh setrika, Sukriya tahu bahwa keberadaannya dan cintanya terhadap Jono adalah harta yang tak ternilai. Saat Sukriya pergi untuk bekerja di sore hari, Jono dengan penuh semangat bersiap-siap untuk menjalankan hobi kesukaannya, memancing. Ia tahu betul bahwa momen ini adalah peluang bagi dirinya untuk melepaskan penat dan menikmati kebebasan di alam. Dengan cepat ia mencari uang di lemari untuk membeli umpan, mengumpulkan peralatan pancing dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Dengan hati yang semangat, Jono keluar dari rumah menuju motor bututnya yang setia menunggu di halaman. Meskipun motor tersebut mungkin sudah tua dan memiliki beberapa masalah teknis, Jono selalu merawatnya dengan penuh perhatian. Motor butut itu telah menjadi teman sejatinya untuk mengeksplorasi tempat-tempat memancing di sekitar desa. Di perempatan jalan menuju sungai, Jono bertemu dengan Supardi, teman lamanya. Mereka saling menyapa dengan senyuman hangat dan Jono tanpa ragu mengajak Supardi untuk pergi memancing bersama. Supardi dengan senang menerima ajakan tersebut. "Mau ikut Pak Supardi? Aku lagi ke kali dekat sini. Cuaca sedang bagus, pasti banyak ikan," kata Jono dengan antusias. Supardi tertawa. "Tentu saja Pak Jono, saya kan sudah lama tidak mancing bersama. Ayo, kita berdua." Mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan motor butut Jono menuju sungai yang terkenal dengan keindahan alamnya. Selama perjalanan, mereka berdua berbagi cerita dan tawa, mengenang masa-masa saat mereka masih muda dan sering pergi memancing bersama. Tiba di tepi sungai, Jono dan Supardi segera menyiapkan peralatan pancing mereka. Mereka melemparkan umpan ke sungai dengan penuh semangat. Duduk di tepi sungai yang tenang, Jono dan Supardi mulai menikmati momen memancing mereka. Suara gemericik air sungai dan deru angin menyatukan mereka dengan alam yang indah di sekelilingnya. Sambil menjalankan hobi kesukaannya, Jono mulai membuka pembicaraan. Jono dengan bangga berkata, "Pak Supardi, tahu tak? Sekarang Sukriya sedang bekerja keras sebagai buruh setrika." "Kamu gila, Jo." "Gila kenapa, Pak? Istri sedang bekerja kok kamu malah enak-enakan mancing di sini. Apa istrimu nggak marah dan sakit hati?" tanya Pak Supardi heran. "Enggak lah, Pak. Dulu kan udah pernah bekerja buat dia saya. Sekarang ya gantian, dia yang kerja, aku yang nganggur," jawab Jono jumawa. "Jangan kelamaan nganggur, Jo. Laki-laki itu sudah sepantasnya kerja dan tanggung jawab dengan rumah tangga." "Lah, Pak Supardi ini, ngaca dong Pak, Bapak bilang bekerja dan bertanggung jawab. Tapi Bapak malah duduk nemenin saya mancing di sini." "Hehehe, iya John, ya udah, lanjut aja." Saat matahari hampir tenggelam dan suasana senja menghiasi tepi sungai, Jono mulai berbicara tentang Sukriya dengan Supardi. Awalnya ia memuji ketabahan dan dedikasi Sukriya sebagai istri yang hebat. Namun perlahan-lahan suasana mulai berubah ketika Jono mulai menjelekkan Sukriya di depan Supardi. "Kamu tahu nggak Pak, dulu itu istriku cantik. Tapi sekarang kok butek banget, malah seperti gak terawat. Bikin muak kalau di rumah." "Oh gitu toh. Pantesan sekarang kamu suka mancing, Jo."
Iya, udah gitu kalau masak bisanya sayur asam sama tempe terus, aku bosen. Sekali-kali kamu bawain ikan buat lauk dong Jo, biar bisa makan ikan. Oh gak pak, mending ikannya dijual buat beli rokok 1 bulan. Jono terus melanjutkan mengeluh. Ia merasa perlu melepaskan frustasi dan menyalahkan Sukriya atas segala ketidakpuasannya. Suasana yang tadinya hangat menjadi tegang, dan Supardi mencoba untuk tetap netral dalam mendengarkan. Sementara malam semakin larut, Jono dan Supardi akhirnya memutuskan untuk pulang setelah hari yang penuh dengan perbincangan dan memancing. Meskipun awalnya pergi dengan semangat, suasana telah berubah setelah pertengkaran kecil di antara mereka. Ketika mereka bersiap-siap pulang, Supardi melihat ekspresi muram di wajah Jono. Pak Jono, kenapa tadi tidak bawa hasil pancingannya? Tanya Supardi dengan rasa ingin tahu. Jono menghela nafas dan menjawab, ikannya puasa. Kalau puasa jangan dipancing dong mas. Oh, kamu mau mulai melarang saya buat mancing? Teriak Jono tiba-tiba. Astagfirullah, gak begitu mas. Aku itu capek abis mancing, Suk. Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh bisa gak? Iya mas, ayo makan dulu. Meskipun suasana hati di antara Jono dan Sukriya terasa tegang, mereka berdua memutuskan untuk duduk bersama dan menyantap makan malam. Setelah beberapa gigitan, Jono merasa tidak puas dengan makanan malam yang disajikan oleh Sukriya. Ia memutar-mutar nasi di piringnya, memandang lauk yang hanya terdiri dari tempe goreng dan sambal. Akhirnya Jono menempatkan sendoknya dan menghela nafas dengan lelah. Suk, sejak kapan kita hanya makan tempe dan sambal? Aku mulai bosan dengan menu yang itu-itu saja, ucap Jono tanpa menatap mata Sukriya. Sukriya meskipun terkejut dengan komentar Jono mencoba tetap tenang. Maafkan aku mas, uang hari ini hanya bisa buat beli tempe sama sambal. Ditambah aku juga pulang agak telat tadi, jadi hanya bisa masak seadanya. Dimakan ya mas? Jono menolak dan menyela. Ini bukan masalah masak banyak atau tidak, aku hanya bosan dengan makanan yang monoton. Apa tidak bisa kita makan sesuatu yang lebih beragam? Sukriya merasa sedikit tersinggung, tetapi ia mencoba untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Aku akan mencoba masak menu yang berbeda besok mas. Maaf kalau hari ini tidak sesuai selera. Jono mengangguk, tetapi ekspresinya masih terlihat kesal. Iya, sebaiknya begitu. Aku hanya ingin sesekali kita bisa makan sesuatu yang berbeda, bukan hanya tempe dan sambal terus-terusan. Sukriya merasa terpukul oleh protes Jono tentang makanan yang disajikannya. Saat mereka duduk di meja makan yang penuh ketegangan, Sukriya mencoba untuk menahan air matanya. Tetapi air mata itu mulai mengalir di pipinya. Sebenarnya alasan dia tidak bisa masak enak hari itu adalah karena uang yang ia kumpulkan dari buruh cuci di lemari itu tiba-tiba hilang dan raib. Sukriya pun tahu bahwa orang yang telah mengambil uangnya adalah Jono suaminya. Karena hal itu tidak terjadi sekali 2 kali saja, melainkan sudah beberapa kali. Tapi tetap saja Sukriya tidak bisa menahan air matanya karena mendapat bentakan dari suaminya. Sukriya mencoba menahan tangisnya, tetapi kekecewaan dan frustasi terus memenuhi hatinya. Mas, kamu ngambil uang yang ada di lemari kan? Tanya Sukriya hati-hati. Oh, jadi sekarang kamu mau menuduhku begitu? Bukan begitu mas, tapi siapa lagi kalau bukan kamu? Iya memang, aku yang ngambil duit di lemari. Tapi apa hak kamu menanyakan itu? Aku itu kepala rumah tangga, Suk. Uangmu adalah uangku. Tapi mas, uang itu buat belanja besok. Belanja besok? Besok ya kerja lagi. Uang hari ini untuk dihabiskan hari ini, besok cari lagi. Teriak Jono. Setelah pertengkaran tentang uang, suasana rumah itu pun makin menegang. Sukriya yang biasanya sabar dan menurut entah mengapa hari itu ia menjadi terbakar emosinya, begitu juga dengan Jono yang malah gak mau kalah debat dengan Sukriya. Ya sudah, besok kamu cari kerja, teriak Sukriya. Mendengar teriakan istrinya, Jono merasa semakin marah. Aku capek mendengar itu terus. Bagaimana aku bisa cari pekerjaan jika tidak ada yang mau mempekerjakan aku? Sukriya mencoba menenangkan. Mas, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya ingin kita bisa mencari solusi bersama. Kamu capek, aku juga lebih capek. Namun Jono semakin kesal. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak butuh kau mengingatkanku terus-menerus. Aku akan menemukan jalan keluar tanpa harus diberi nasihat. Sukriya masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya malam itu. Jono yang masih membawa amarah dari pertengkaran sebelumnya merasa semakin terpojok. Aku sudah bilang sebelumnya, Suk. Aku tidak akan mencari pekerjaan yang tidak ada untukku. Kalau itu yang kau inginkan, lebih baik kita bercerai saja. Sukriya merasa sakit hati dan terpukul oleh kata-kata Jono. Meskipun hatinya hancur, ia mencoba untuk tetap kuat. Sayang, kita sudah melewati begitu banyak bersama. Ini hanya ujian kecil. Aku yakin kita bisa mengatasinya bersama-sama. Jono yang masih marah dan keras kepala berdiri dengan tegas. Aku tidak peduli. Aku tidak akan bekerja untuk orang lain. Kalau kamu terus memaksa, lebih baik kita putuskan saja semuanya. Ancaman perceraian dari Jono membuat Sukriya merasa hancur dan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa percakapan tentang pekerjaan bisa berakhir dengan ancaman seperti ini. Jono berdiri, marah, meninggalkan Sukriya sendirian di ruang tamu. Suara pintu yang dikunci dengan keras menggema di seluruh rumah.
meninggalkan Sukriya dengan hati yang terluka dan perasaan yang semakin sulit dipahami oleh suaminya. Malam berikutnya, dalam suasana yang semakin tegang, Jono masih membawa kekesalan dari pertengkaran sebelumnya. Saat waktu makan tiba, Sukriya mencoba menyajikan hidangan untuk Jono dengan harapan dapat meredakan ketegangan di antara mereka. Meskipun Sukriya mencoba keras untuk memasak dengan sebaik-baiknya, namun Jono dengan cepat menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan kritikan. Jono menatap hidangan di depannya dengan ekspresi tidak puas. "Suk, kenapa makanan ini terasa aneh? Aku sudah bosan dengan rasa yang sama setiap kali kita makan." Sukriya yang sudah merasa lelah dan terluka oleh pertengkaran sebelumnya mencoba menjelaskan dengan suara lembut. "Aku sudah mencoba yang terbaik, Mas." Namun Jono tidak bisa mengendalikan kekesalannya. "Ini masakan terus-menerus. Apa kau tidak bisa memasak sesuatu yang lebih enak untuk sekali ini saja?" Jono yang masih terbawa emosi dari pertengkaran sebelumnya melanjutkan kritikannya. "Dan lihat dirimu, kau tidak seperti dulu. Aku kangen dengan Sukriya yang cantik, bukan Sukriya yang seperti sekarang." Komentar itu menusuk hati Sukriya. Ia merasa sakit hati dan tidak dihargai. Air mata mulai menetes dari matanya. Setelah perdebatan yang intens, Jono keluar dari rumah dengan langkah-langkah keras dan penuh kemarahan. Pintu rumah tertutup dengan keras, meninggalkan Sukriya di dalam rumah yang penuh dengan keheningan dan ketidakpastian. Sukriya yang masih mencoba menahan air matanya selama perdebatan sekarang tidak bisa lagi menahan tangisnya. Sukriya duduk di ruang tamu yang gelap dengan raut wajah yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Dia merenung tentang semua konflik dan tekanan yang mereka hadapi dalam hubungan mereka. Rasanya seperti tanah yang runtuh di bawah kaki Sukriya, dan dia merasa kesepian di dalam rumah yang seharusnya penuh dengan kasih sayang. Air mata Sukriya jatuh satu persatu ke lantai, menciptakan pola kecil di depannya. Hatinya hancur, terasa terpisah dan kehilangan dalam konflik yang semakin rumit. Sukriya mencoba mengerti perasaan Jono, tapi ancaman perceraian membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Sementara itu, Jono berjalan di jalanan yang gelap, mencoba merenungkan situasi yang sedang dihadapi keluarganya. Keputusannya untuk pergi keluar tanpa kejelasan tujuan mencerminkan kekacauan emosional yang sedang dialami. Meskipun dia merasa marah, namun di dalam hatinya juga ada kebingungan dan kekosongan. Sambil berjalan dengan langkah-langkah emosi di jalanan yang gelap, Jono masih terhanyut dalam kebingungan dan kemarahan. Ia terus ngomel-ngomel sendiri, tidak menyadari sekitar. Ketidakstabilan emosionalnya membuatnya tak fokus pada sekeliling. Tiba-tiba tanpa diduga, Jono terserempet motor yang membuatnya jatuh dan terluka. Orang-orang yang berada di sekitar mulai berkumpul, terkejut dan bingung melihat kejadian itu. Saat Jono berusaha bangkit, beberapa orang membantunya berdiri. Ekspresi wajahnya yang semula penuh dengan kemarahan kini berubah menjadi campuran rasa malu dan frustasi. Ketika warga kampung mengetahui bahwa pria yang terjatuh adalah suami dari Sukriya, wanita yang terkenal baik hati di desa mereka, respon mereka berubah. Semua orang segera bergerak cepat untuk membantu Jono. Beberapa orang membawa Jono ke pinggir jalan dan menyediakan kursi untuknya. Orang-orang yang lain segera berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Mereka memutuskan untuk membawa Jono ke rumah sakit terdekat untuk memastikan bahwa tidak ada cedera serius yang terjadi. Sebuah mobil di desa tersebut segera dihentikan dan warga dengan sikap membantu membawa Jono ke dalam mobil. Mereka memastikan bahwa Jono nyaman dan berusaha menenangkan situasi. "Saya tahu rumah sakit terdekat, biarkan saya yang membawa Anda, Pak," kata salah satu warga yang membantu. Di dalam ruang tunggu rumah sakit, Jono merasa gelisah dan panik. Ia sadar bahwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar pengobatan di rumah sakit. Pandangannya gelap, tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya melayang ke masalah keuangan yang semakin kompleks. Namun tiba-tiba salah satu warga desa yang ikut membantu Jono sejak awal bicara. "Jangan khawatir, Pak. Saya kenal baik dengan Sukriya. Saya tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat baik hati. Biaya pengobatan Pak Jono akan saya tanggung." Jono terkejut dan bersyukur mendengar tawaran itu. Ia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saya akan mengganti biaya ini secepat mungkin." Warga desa itu tersenyum ramah. "Tidak perlu khawatir, Pak Jono. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Anda. Sukriya selalu membantu orang lain di desa ini dan sekarang saatnya kami membantu Anda." "Maaf, Pak. Saya penasaran bagaimana Anda bisa kenal dengan Sukriya." Warga desa itu tersenyum dan berkata, "Saya kenal Sukriya sejak lama, Pak. Sebelum Sukriya menikah dengan Anda. Dia adalah sosok kembang desa kami, selalu berada di garis depan membantu warga. Menjadi guru ngaji untuk anak-anak di desa ini dan sangat baik hati." Jono mendengar keterangan itu dengan rasa ingin tahu dan campuran perasaan lainnya. Ia mulai menyadari bahwa Sukriya yang pernah menjadi pahlawan di desa mereka kini memiliki perubahan yang signifikan setelah pernikahan. "Saya pikir itu sangat baik. Namun setelah menikah sepertinya dia lebih memilih untuk fokus di rumah. Mungkin itu adalah pilihan yang dia ambil untuk mendukung keluarga. Meski begitu, hati baiknya tidak pernah berubah, Pak." Jono merenung mendengar penjelasan tersebut.
Ia merasa berat hati melihat bahwa Sukriya, wanita yang dulunya sangat aktif dan bermanfaat bagi masyarakat, kini lebih terbatas di rumah. Pernikahan dan kehidupan sehari-hari mungkin telah membawanya ke dalam dinamika yang berbeda. Sukriya memang wanita yang baik hati. Saya hanya khawatir saya terlalu membebani dia, ucap Jono dengan nada berat. Setelah mendengar cerita tentang Sukriya, Jono baru sadar bahwa dirinya yang merubah Sukriya tidak bisa merawat istrinya dengan baik sampai sekarang. Dulu dia begitu baik hati dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang aku baru menyadari betapa aku telah mengubahnya, pikir Jono dalam hati. Rasa bersalah mulai menghampiri Jono. Ia menyadari bahwa kesibukannya dengan hobi pribadinya seperti memancing dan keputusannya untuk tidak mencari pekerjaan telah memberikan dampak besar bagi kehidupan Sukriya. Mereka jatuh miskin dan Sukriya harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Jono mencoba meresapi perasaannya yang campur aduk. Ia merasa menyesal karena tidak bisa memberikan dukungan yang cukup kepada Sukriya. Pernikahan mereka yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan saling mendukung malah berubah menjadi beban bagi istri dan keluarganya. Beberapa jam kemudian, Sukriya tiba di rumah sakit dengan hati yang berdebar-debar. Ekspresi wajahnya mencerminkan campuran kekhawatiran dan kelegaan. Sukriya tersenyum dan mendekati suaminya. Ia meraih tangan Jono dengan lembut. Alhamdulillah mas, aku khawatir. Tadi aku dengar kabar kalau kamu jatuh. Jono mengangguk. Aku baik-baik saja, orang-orang di sini sangat membantu. Sementara itu warga desa yang menolong Jono tadi masih berada di ruang tamu. Sukriya memperhatikan mereka dengan tulus mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak, saya sungguh-sungguh berterima kasih atas bantuannya. Saya tidak tahu harus bagaimana jika tidak karena Anda. Warga desa itu tersenyum dan menjawab. Tidak masalah Bu Sukriya, kita semua adalah satu keluarga di sini. Semoga Pak Jono segera pulih ya. Sukriya mengangguk dengan penuh rasa syukur. Mereka saling berpandangan dan Sukriya bisa merasakan kehangatan dan dukungan dari warga desa yang selalu siap membantu. Saat Sukriya sedang bercengkrama dengan warga yang menolongnya, Jono memperhatikan Sukriya dari kejauhan. Pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat bagaimana Sukriya dulu adalah seorang gadis yang manis, cantik, dan penuh semangat sebelum mereka menikah. Wajahnya penuh dengan kerinduan ketika ia memikirkan perubahan yang terjadi pada Sukriya yang seiring berjalannya waktu. Wajahnya begitu cantik dan penuh cahaya, seperti matahari pagi yang membangunkan segala sesuatu di sekitarnya. Aku masih ingat saat-saat indah ketika kami pertama kali bertemu dan bagaimana aku merasa beruntung bisa memilikinya. Tapi seiring waktu aku merasa terlena oleh rutinitas dan keasikan dengan diriku sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu aku menyadari bahwa aku telah menyia-nyiakan seorang wanita yang begitu istimewa. Sukriya, gadis yang dulu semangat dan selalu gembira, harus bekerja keras setiap hari untuk menopang hidup kita, sedangkan aku sibuk dengan memancing tanpa menghiraukan beban yang dia pikul. Aku bertanya-tanya apakah dia masih merasakan cintaku, apakah dia merasa dihargai. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku menyesal telah mengabaikan keberadaannya. Beberapa minggu setelah kejadian di rumah sakit, suasana di rumah Jono dan Sukriya menjadi lebih tenang. Jono berangsur-angsur sembuh dari cedera kecilnya dan perlahan-lahan berubah, menjadi lebih positif, dan itu mulai terlihat dalam sikap dan tindakannya. Suatu sore, Jono duduk di ruang tamu, menunggu Sukriya yang tengah sibuk di dapur. Ketika Sukriya keluar dengan sepiring makanan, Jono memutuskan untuk mengungkapkan penyesalannya. Suk, ada yang ingin ku sampaikan padamu, ucap Jono dengan nada lembut. Sukriya menatap suaminya mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada apa Jono? Tanyanya. Jono menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku ingin meminta maaf Suk, maaf atas semua ketidaktahuanku, keegoisanku, dan semua rasa sakit yang mungkin telah kuberikan padamu. Sukriya mengernyitkan dahi, tidak menyangka bahwa Jono akan mengungkapkan penyesalan seperti itu. Maka, mata Sukriya mulai berkaca-kaca dan dia hanya bisa menatap suaminya dengan penuh perasaan. Seharusnya aku lebih peduli, lebih menghargai setiap perjuanganmu. Aku menyesal karena telah membuatmu merasa sendirian. Aku berjanji, aku akan berusaha lebih baik lagi. Aku tidak ingin kehilangan wanita hebat sepertimu, kata Jono. Sukriya menelan air mata, merasa terharu oleh kata-kata Jono. Sebuah senyuman kecil mulai muncul di wajahnya dan dia menyeka air matanya dengan lembut. Terima kasih mas, ucap Sukriya dengan suara lembut. Aku tahu kau selalu punya hati yang baik. Aku juga memaafkanmu dan mari kita bersama-sama membangun kebahagiaan keluarga kita. Jono tersenyum lega, merasa beban berat yang ada dalam hatinya mulai sedikit terangkat. Pasangan itu duduk bersama-sama, merangkul kebahagiaan yang baru lahir dari permintaan maaf dan pengampunan itu. Semangat untuk memperbaiki hubungan mereka menjadi semakin kuat, dan di hari-hari mendatang mereka berdua sama-sama merajut kembali ikatan cinta yang sempat terlupakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.